dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita melalui tausiah yang alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini sudah hadir banyak jamaah yang ingin mendengarkan tausiahnya. Kita akan sapa beliau dari mana? Dari Majelis Talim An-Nisa Desa Lumpang Parung Panjang, dari Majelis Talim Al-Amin Desa Gintung Cilejet Parung Panjang, Majelis Taklim Nurul Hikmah Desa Lumpang Parung Panjang, Majelis Taklim Baitul Ridho Al-Ikhlas Cibolerang Bandung, Majelis Taklim Al-Asyariyah Sukatani Cikarang, Majelis Taklim Baitur Rahman Kresek Tangerang. Assalamualaikum. Jalan Dakwah BTV. Bu. Pernah dengar nggak ada kalimat pujangga yang mengatakan bahwa dunia ini bagaikan samudra yang luas dan hidup kita ini seperti sebuah kapal yang berlayar di samudra yang luas. Karena setiap kapal pasti punya tujuannya masing-masing untuk berlabuh. Ya, ada yang berlabuh di Pondok Labu. Nah, kita sebagai nahkoda ya pasti berharap kapal kita berlabuh di tempat yang terbaik, bersandar di tempat yang bagaimana tempat itu benar-benar bisa menyandarkan kapal kita dengan baik. Nah, makanya tema kita hari ini, jangan sampai salah berlabuh agar hati tidak rapuh. Nah, ini langsung saja kita dengarkan tausiah bersama guru kita. Hilman akan menyampaikan tausiahnya dengan subtemanya berlayarlah dengan doa agar berlabuh dengan selamat. Silakan Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, jangan salah berlabuh agar hati tidak mudah rapuh. Bunda, ada satu kekuatan yang akan menjadikan hidup kita kuat. Yang lemah jadi kuat, yang kecil jadi besar, yang rasanya tidak mungkin jadi mungkin. Apa amalan yang bisa mengantarkan kebaikan itu? Namanya adalah doa. Apa? Doa. Maka hidup ini seperti kita sedang berlayar, betul? Agar layar ini berlabuh di tempat yang paling baik, maka harus ditemani dengan doa. Berlayarlah dengan doa agar berlabuh dengan selamat. Doa itu kekuatannya orang beriman.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Betul? Doa itu adalah intisari ibadah. Ad-du'a'u mu'hul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Doa itu bisa merubah takdir. Betul? Doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Dan percayalah, Bunda akan semakin kuat menjalani hidup dengan doa. Bunda akan selamat menjalani hidup dengan apa? Doa. Karena ternyata para nabi yang kita tahu kisahnya bisa selamat dari setiap ujian yang menghampirinya karena doa. Nabi Adam alaihissalam pernah dipisahkan dengan Siti Hawa, kemudian dipertemukan kembali karena doa. Apa doanya? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar dengan api yang panas, tapi kemudian api itu tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim karena doa. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yunus alaihissalam pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari perutnya ikan paus yang sangat gelap karena doa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Musa alaihissalam bisa menghadapi Fir'aun yang begitu digdaya dan berkuasa. Ternyata Fir'aun bisa luluh lantah karena doa. Apa doanya? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bunda, orang yang sering berdoa kuat, betul? Tapi orang yang tidak pernah berdoa akan dibuat lemah dalam hidupnya. Maka untuk semua yang sedang kita hadapi dengan kapal berlayar hari ini, jangan pernah lupakan doa. Karena doa itulah yang akan menguatkan kita mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan setiap doamu. Betul? Dalam ayat yang lain di surat Al-Isra ayat 11, kadang mohon izin kita sering berdoa tapi pengennya buru-buru mendapatkan doa itu. Betul nggak? Sering tergesa-gesa. Padahal kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu azula. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Hidup ini tidak harus dipercepat, tidak juga diperlambat. Semua akan datang di waktu yang tepat. Betul? Berjalanlah dalam hidup, berlayar dalam hidup, silahkan. Tapi ingat, ada yang mengatur kehidupan kita. Siapa? Allah. Bunda pasti ingin apa yang kita minta sesuai dengan apa yang Allah kasih. Betul? Tapi kalaupun yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang Allah kasih, tenang. Karena Allah tidak mungkin memberi sesuatu yang buruk untuk kehidupan kita. Setuju? Mudah-mudahan kapal berlayar kita sampai pada kapal terbaik, dan insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangan Bu untuk Ahilman. Nah sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya?
Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya ingin curhat agar beban hidup saya ini terasa ringan. Dan mohon maaf apabila curhatan saya ini mengandung bawang merah. Mengandung bawang. Saya ini seorang janda. Mohon maaf dengan beranak satu. Pada usia itu pernikahan saya itu nikahnya usia baru 23 tahun. Dan alhamdulillah pada dasarnya saya itu dikaruniai anak dan tentram aja rumah tangga saya, sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah. Dan saya waktu itu memang kayaknya saya belum mengenal Allah lebih dekat gitu Pak Ustadz. Saya masih labil, saya masih bebas, dunia saya masih bebas. Saya belum menyentuh apa-apa gitu. Saya nggak merasa suci gitu. Dan qadarullah ternyata saya itu sangat pede gitu pada waktu itu, sangat percaya diri dengan keputusan saya tanpa ada tangan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada petunjuk, tanpa saya sholat istikharah, tanpa saya yang seperti Pak Ustadz katakan untuk beribadah tahajud apalagi dan sebagainya gitu, untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang qadarullah, saya pun akhirnya rumah tangga saya kandas di tengah jalan pada usia pernikahan saya yang ke-5 tahun. Dan qadarullah itu sangat menyakitkan saya, karena pada waktu itu suami saya cerai itu karena sebab berselingkuh dan KDRT kepada saya. Saya tidak menerima semua itu, makanya saya cerai. Dan qadarullah juga setelah saya pisah dengan dia, rupanya saya ditambah lagi ujian lagi, ditambah lagi musibah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat bagi saya, yaitu saya harus melunasi hutang-hutangnya. Karena saya diberitahukan oleh mama mertua saya, mantan orang tua saya, mantan mertua saya dulu, ternyata identitas saya ada di situs pinjol mantan suami saya. Dan otomatis saya pun bertanggung jawab, saya pun dialihkan untuk memegang, menghandle hutang piutang suami saya atas dasar pinjol. Dan Masya Allah, tabarakallah, menurut saya itu sudah berakhir gitu. Ternyata bertubi-tubi lagi ujian saya terus bertambah. Dan Masya Allah, tentu saya itu dengan berat hati, dengan tidak ikhlas tentunya, dengan tidak ridho, saya pun membayar uang piutang suami saya dipinjol dengan penghasilan saya yang sangat minim Pak Ustadz, karena saya juga kan tidak punya penghasilan lebih gitu Pak Ustadz, ya hanya sekedar karyawan kecil dan untuk menghidupi anak saya juga gitu. Dan Pak Ustadz, saya sempat gitu dalam terbesit di hati saya juga manusiawi, manusia biasa gitu Pak Ustadz, yang penuh dengan rasa ketidakridhoan, ketidaksabaran gitu. Akankah ini berakhir kapan gitu musibah ini bagi saya? Ya. Dan Pak Ustadz, saya mohon penjelasannya, saya mohon pencerahannya, saya mohon solusinya dari Pak Ustadz supaya hati saya itu menjadi tenang. Dan apa solusi yang terbaik buat saya? Apakah saya harus kawin lagi Pak Ustadz? Mohon maaf begitu Pak Ustadz. Demikian curhatan saya, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau bertanya tentang ujian, hidup mah tempatnya ujian. Iya apa iya?
Tidak ada satupun di antara bunda yang tidak diuji. Kenapa ya Allah teh nguji kita meni seberat ini? Karena Allah tahu kita sekuat itu. Betul? Bunda tadi bercerita, Masya Allah ujian beliau. Ditinggal suami, betul? Ternyata suaminya sakit. Ternyata suaminya punya hutang. Suaminya juga mohon izin waktu itu selingkuh KDRT. Berat. Kalau dipikirinya sendiri berat. Tapi kalau diserahkan ke Allah ringan. Yang membuat orang itu berat dengan masalah, kenapa? Karena dia menghadapinya sendirian. Dia lupa. Yang mengizinkan ini masalah terjadi siapa? Allah. Yang ngatur hidup kita ini siapa? Allah. Berarti Allah pun yang nitipin masalah ke kita. Allah jugalah yang jadi solusi untuk setiap ujian kita. Betul? Cuman salahnya sok Bunda tanya, kalau Bunda lagi dikasih masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Masalahnya. Iya kan? Bunda disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Suaminya. Capek. Bunda punya hutang, yang diingat Allahnya atau yang nagih hutangnya? Yang nagih hutangnya. Capek enggak? Capek. Lupa berserah sama Allah. Maka kadang Allah menyakiti hatimu dari manusia agar engkau balik sama Allah. Yang salah punten, yang nyakitin kita manusia, kenapa yang kita jauhi Allah? Betul enggak? Kan tidak sedikit di antara bunda yang ada masalah, jadi malas sholat. Kan yang nyakitin kamu manusia, kenapa yang dijauhin Allah? Ada nggak perempuan disakiti sama manusia, lepas jilbabnya, lepas kerudungnya, ada nggak? Ada. Kenapa jadi stres? Yang nyakitin kamu manusia, kenapa yang dijauhin? Allah. Maka kalau bunda tanya, gimana biar lebih kuat dengan ujian? Deketin Allah. Betul nggak? Bunda sayang, hidup ini akan ketemu 4 keadaan. Berapa? 1. Setiap kita pasti dikasih nikmat. Pertanyaannya, syukur atau tidak? Yang kedua, setiap kita pasti dikasih ujian. Yang ketiga, kita pasti pernah berbuat salah. Pertanyaannya, taubat atau tidak? Dan yang keempat, kita pasti dikasih takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Ridho. Jadi cuman itu, dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, dikasih kesempatan berbuat salah taubat, dikasih takdir ridho. Udah. Yang bikin tidak bahagia, dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, punya dosa nggak mau tobat, dikasih takdir kurang ridho, mengeluh. Maka bunda sayang, sok sing kuat. Badai pasti berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Mungkin suami bisa meninggalkanmu, tapi Allah adalah jawaban terbaik untukmu. Jawaban dari kesepian itu bukan punya pasangan. Karena ada juga orang yang sudah punya pasangan kesepian. Ada atau tidak? Ada. Jadi ketika bunda tanya apakah harus menikah lagi? Nah, jawabannya adalah bukan, jawabannya itu. Betul nggak? Kalau bunda bilang kalau saya nikah lagi nggak ada masalah. Faktanya kalau udah menikah masalah tambah dikit tambah banyak. Liar kan? Jadi jawaban dari masalah bukan menikah lagi. Jawaban dari masalah lebih dekat sama siapa? Tepuk tangan buat Tuhan. Iya, baik. Dan nanti setelah ini masih akan ada kesempatan buat jemaah lain yang ingin bertanya. Tapi setelah ini ya,
Nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Ini adalah salah satu senyuman yang selalu aku ingat. Senyum yang selalu dibagi ibu dan kakak baju putih biru, semuanya juga ikut tersenyum. Karena setiap benih yang tumbuh pasti selalu ada yang mendampingi. Senyum ibu semakin mekar. Terima kasih ibu yang sudah selalu ada. Terima kasih kakak baju putih biru yang sudah membersamai kami. Di tengah-tengah syuting gini, pasti lapar. Kencana, untung ada CDA Korean Series. Enaknya debak. Rasanya enak, nyiapinnya praktis, ngenyangin lagi, dan yang pastinya halal. Makanan Korea yang pasti enak, ya CDA. Be the first to have the next innovation of Gold Bar, a true craftsmanship of finely detailed new Gold Bar design. Introducing the new Antam LM Gold Bar, pure and secure. A true high-class Antam LM, gold rebranded. Scan kanal barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Di tengah-tengah syuting gini, pasti lapar. Kencana, untung ada CDA Korean Series. Enaknya debak. Rasanya enak, nyiapinnya praktis, ngenyangin lagi, dan yang pastinya halal. Makanan Korea yang pasti enak, ya CDA. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Hilman masih akan melanjutkan tausiah kita untuk tema hari ini, jangan salah berlabuh agar hati tidak rapuh. Nah, jika terlanjur salah berlabuh, maka Allah adalah tempat yang terbaik untuk mengadu. Nah, itu tadi lanjutkan tausiah Hilman. Tapi sebelum Hilman melanjutkan, seperti biasa ada pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @aryadita. Assalamualaikum Hilman, yang tausiahnya selalu menenangkan hati. Izin bertanya, mungkin sudah familiar dengan kalimat cari pasangan yang tepat karena seumur hidup terlalu lama jika bersama orang yang salah. Jujur, saya merasa seperti salah pilih suami. Saat kami masih pacaran, suami memperlakukan saya seperti putri raja. Itulah mengapa saya sangat yakin untuk hidup bersamanya. Tapi setelah membangun bahtera rumah tangga, sifat asli suami perlahan terlihat jelas dan terbuka. Siapa dia
Dia sering marah perkara hal sepele, bahkan sampai KDRT. Pernah juga dia bawa selingkuhannya pulang ke rumah untuk menunjukkan kalau saya bukanlah satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Saya tidak ingin bercerai karena bagi saya pernikahan cukup sekali seumur hidup. Saat ini saya memasrahkan semuanya kepada Allah. Berharap suami bisa berubah. Sebab satu pun usaha saya untuk mengetuk pintu hatinya tidak pernah dianggap. Mohon motivasinya, pencerahannya agar saya bisa melewati masa sulit ini. Terima kasih. Bunda, ini pelajaran. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia mudah berubah. Iya apa iya? Sekarang bilangnya A, besok B. Itu siapa? Manusia. Itu teh manusia. Betul enggak? Makanya jangan terlalu berharap kepada manusia, bikin sakit hati. Betul enggak? Berharap mah sama Allah. Betul? Bunda waktu awal-awal dekat dengan suami, wajar suami nunjukin yang baik-baiknya saja. Namanya juga pengen dapetin ibu. Betul nggak? Pas udah nikah berubah. Memang tidak berubah. Kemarin aja dia pura-pura baik sama kita. Betul nggak? Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Makanya izin ya, mulai hari ini pensiun berharap kepada manusia. Betul? Dua, manusia selain mudah berubah, manusia juga pasti akan selesai. Betul? Manusia ini lemah, ada batasnya. Betul? Pasti mati kok semua kita. Betul nggak? Sekarang Bunda berharap kepada seseorang yang akan pasti meninggalkan kita. Apa yang mau diharapkan? Maka pelajaran, mulai hari ini berharaplah kepada siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang jadi penolong buat kita. Cukup Allah yang bisa nyelamatin kita. Cukup Allah yang bisa ngangkat derajat kita. Cukup Allah yang bisa nyayangin kita sepenuh keadaan kita. Kan manusia mah datanya kalau lagi butuh doang. Betul nggak? Saat salah berlabuh maka Allah tempat mengadu. Betul? Saya jadi suami berbuat baik sama istri bukan semata-mata ingin dipuji sama istri, tapi saya berbuat baik kepada istri karena tahu ini perintah siapa? Allah. Bunda jadi istri melayani suami tujuannya bukan agar suami sayang sama bunda. Kalau hanya itu tujuannya, siap-siap kecewa. Betul nggak? Karena tidak sedikit istri sudah baik tapi suaminya tidak mengerti perasaan istri. Jadi bunda teh kalau ditanya kenapa harus jadi istri yang baik? Satu jawabannya, perintah siapa? Allah. Betul nggak? Senangi apa yang Allah senangi, maka Allah akan menyenangkan hidupmu dengan apa yang kamu senangi. Berbuat baik kepada orang lain bukan agar orang lain jadi baik, betul? Tapi kita teh berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik. Betul? Saya jadi suami baik sama istri bukan agar istri jadi baik, tapi agar Allah tambah baik sama saya. Betul enggak? Ibu jadi istri yang baik bukan agar suami jadi baik,
Tapi agar Allah yang maha baik tambah baik sama bunda. Iya apa iya? Iya. Kalau begitu hidup tenang tidak? Tenang. Enjoy. Nggak sibuk dengan penilaian orang lain. Capek. Bunda datang kondangan. Pas foto teh menikit. Tahan. Capek. Aa juga ceramah hari ini capek. Udah baju menik kecil amat. Ini gitu dari tadi. Capek hati. Dipikir-pikir kenapa menik tersiksa begini. Kenapa tersiksa? Karena pengen kelihatan bagus di kamera, betul nggak? Padahal mang, coba bedu gimana? Coba sepanjang syuting begini terus capek nggak? Jadi apa yang bikin hidup kita capek? Lupa balik sama Allah. Betul nggak? Nih, yang bikin capek ada satu penyakit namanya GENGSI. Apa? Takut manusia ke kita begini. Udah, sekarang mah lebih tenang. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang ngatur hidup kita? Allah. Kemana tujuan kita? Allah. Kalau semua diatur sama Allah, kenapa harus berhenti kebaikan kita gara-gara dinilai oleh manusia? Tepuk tangan untuk kita semua. Penilaian dari Allah, ridha Allah gitu ya. Baik, nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Silakan, Saudara. Oke, iya, Bapak. Oh iya. Oh, ada Bapak-bapak? Ada. Masya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini ada amanah. Maaf, dengan siapa? Saudara saya, ya. Nama Bapak saya siapa? Pak Dani dari mewakili majelis Raudhur Ridho Cibolerang, Bandung. Tepuk tangan buat orang Bandung. Mas Dani, silakan, Cibolerang, Bandung. Ya, ini ada amanah yang harus saya sampaikan ke AA karena memang amanah ini awalnya saya takut, nggak berani karena ini merupakan bagian dari aib keluarga. Tapi karena sudah mendapatkan izin dari keluarga untuk disampaikan atau diceritakan kepada AA di sini. Jadi kebetulan saudara saya itu punya anak satu-satunya yang sangat mungkin ya, kalau anak satu-satunya pasti kita sayang. Iya, kita sayang apapun yang dia minta dipenuhi. Dan akhirnya pada perjalanan kuliahnya di semester 4 ini sudah agak aneh tingkahnya. Jadi enggak seperti biasanya. Kalau habis kuliah enggak langsung pulang, terus pulangnya terlalu malam. Nah, orang tua agak mulai khawatir dan takut anak ini mulai terpengaruh dengan pergaulan bebas. Tapi mungkin ujian Allah menitip pada saudara saya ini dan ketakutan itu terjadi. Bahwa anak ini itu hamil dan pada saat kejadian itu dia nggak berani pulang ke rumah. Tapi yang namanya juga orang tua yang sayang kepada anaknya, apapun yang sudah terjadi, beliau akan dengan senang hati mengharapkan anaknya kembali ke rumah. Dan setelah kembali ke rumah, dinasihati sama keluarganya, minta dipertemukan dengan pacarnya. Mungkin karena masih generasi milenial sekarang itu, yang ketika terjadi kejadian seperti itu, ya sama-sama antara perempuan dan laki-laki itu tidak siap untuk menikah atau berumah tangga. Dan akhirnya mereka ini tanpa sepengetahuan keluarga
Dia pergi entah kemana, entah di mana, dia menggugurkan kandungan ini. Nah, akhirnya setelah proses itu berjalan, mereka ini putus. Mungkin ada pertikaian atau komitmen yang nggak sejalan, akhirnya putus. Si perempuan kembalilah ke rumah dan ya orang tua dengan ilmunya yang mungkin masih minim, beliau ajak seorang ustadz untuk memberi nasihat di depan keluarga. Akhirnya nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua beserta ustadz itu tersentuh hatinya, anaknya itu, dan mulai hijrah. Hijrah yang dulunya pakaiannya di kuliahnya itu seksi, terus yang tidak menutup aurat. Nah sekarang sudah mulai untuk pakaian yang syar'i lah, yang sesuai dengan syariat. Dan dalam proses hijrah itu akhirnya orang tuanya meminta sama ustadz untuk memperkenalkan laki-laki yang menurut ustadznya itu agamanya baik dan bisa menjadi imam untuk membimbing dia. Akhirnya datanglah seorang laki-laki yang diperkenalkan oleh ustadz. Akhirnya dengan proses ta'aruf mereka berumah tangga, menikah. Tapi sejalan proses berumah tangga ini masih belum berhenti ujian Allah di situ. Jadi mereka masih belum mendapatkan impiannya seperti orang-orang yang lain. Belum dikasih keturunan. Padahal keluarganya sudah berjalan 5-6 tahun. Nah, perempuan ini merasa takut. Apakah ini merupakan bagian dari azab Allah terhadap dirinya yang masih berlanjut? Yang pada saat itu kandungannya ya. Atau kemarahan Allah yang masih diberikan kepada dia. Oke, baik, saya menangkap. Nah, mungkin di sini saudara saya mau minta penjelasan, pandangan bagaimana. Yang pertama, karena anak ini sudah digugurkan, apakah ada tanggung jawab dari orang tua ini terhadap anaknya, mengingat bahwa anaknya ini masih dalam bimbingan orang tua? Nah, yang kedua, apakah si ibu ini karena anaknya yang belum waktunya lahir ke dunia, dia sudah digugurkan, dihilangkan? Bunda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam kehidupanmu melainkan musibah itu diundang karena ulah tangan perbuatanmu, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu. Jadi kalau ada yang bertanya, mungkinkah apa yang menimpa kita hari ini disebabkan karena dosa kita di masa lalu? Mungkin. Iya. Maka ada istilah tabur tuai, sebab akibat. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, apa yang kamu tanam itu yang kamu panen, dan apa yang kamu lakukan dahulu boleh jadi berdampak pada kejadian saat ini. Betul? Maka apa langkah selanjutnya? Taubat. Apa? Bertaubat sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, sekiranya ujian yang hamba dapatkan saat ini disebabkan karena dosa hamba di masa lalu, ampuni ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Engkau menguji hamba. Hamba ridho ya Allah. Engkau memberikan cobaan kepada hamba saat ini. Jika ujian dan cobaan ini adalah cara engkau menghapuskan dosaku di masa lalu, maka izin ya, tolong catat ini. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Ulangi. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Boleh jadi
Bukan doamu yang kurang, tapi dosamu yang banyak, sehingga Allah belum mengabulkan setiap keinginanmu. Iya apa iya? Maka mohon maaf, membunuh bayi dalam kandungan dosa atau tidak? Dosa. Menggugurkan kandungan dosa atau tidak? Dosa. Bertobat sama Allah, sungguh-sungguh bertobat, minta ampun. Boleh jadi setelah kita minta ampun, Allah ampuni dosa kita. Semoga nanti apa yang kita minta Allah berikan dalam kehidupan kita. Betul? Dan percayalah, kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Allah membencinya, tapi boleh jadi Allah sedang menunggu kita untuk kembali bertaubat dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah kalau sudah bertaubat, sudah minta ampun, nanti Allah buka jalannya sampai kita mengerti bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi boleh jadi kita belum minta ampun atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Tepuk tangan untuk AA-nya yang sudah bertanya. Kita kasih kesempatan lagi buat penanya berikutnya. Silakan. Siapa? Ibu silakan. Oh ibu ya. Iya ibu boleh. Ya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumaira Ustika dari Majlis Taklim Nurul Amin, Gintung Cilejet, Parung Panjang, Bogor. Saya mau bertanya selagi saya masih di sini, masih ada AA. Iya. Boleh nanya A? Boleh. Pertanyaan saya begini, saya mau menyampaikan kisah tetangga saya yang kisahnya itu menurut saya tuh beliau tuh sampai nangis gitu. Beban berat yang dipikulnya itu yang disampaikan kepada saya itu luar biasa gitu. Nah, kisahnya waktu usia beliau umur 15 tahun, beliau itu bapaknya stroke gitu. Ketika bapaknya stroke, otomatis bundanya itu akan menggantikan posisi bapaknya yang cari nafkah, betul Bun? Betul, sebagai tulang punggung ya Bu ya? Iya gitu. Jadi waktu itu usia beliau masih 15 tahun, bapaknya stroke, ibunya ada tawaran jadi TKW ke luar negeri. Dengan beliau tuh berharap supaya suaminya itu sembuh dari sakitnya dan bisa menyekolahkan anak-anaknya tersebut. Nah, otomatis ketika ibunya ke luar negeri, pengganti ibunya yang mengurusin bapaknya otomatis anaknya kan yang usia 15 tahun tersebut, ya kan, sambil sekolah ngurusin bundanya, ya berat lah. Karena buat ayahnya yang sakit, bundanya kan di luar negeri. Ayahnya, iya. Bundanya kan kerja. Bundanya kerja, maaf. Ayahnya yang sakit. Ayahnya sakit. Anaknya sekarang harus menggantikan posisi ibunya. Iya, betul. Nah, jadi posisi anak yang usia remaja harusnya bisa sama temennya kesana kemari, otomatis beliau fokus mengurusi ayahnya yang sedang sakit dan belajar fokus. Nah, setelah itu beliau bersumpah dalam dirinya itu, saya tidak akan menikah sebelum karir saya sukses. Sumpahnya seperti itu. Sumpahnya seperti itu. Akhirnya sampai usia beliau 45 tahun, beliau di situ ada penyesalan dari sumpahnya itu. Karena belum sukses? Bukan. Sumpahnya beliau kan, saya tidak akan menikah sebelum saya sukses dalam karir saya. Nah, karirnya alhamdulillah diijabah oleh Allah, tapi nggak nikah sampai seiki. Dan penyesalan di akhir kan? Iya. Penyesalan tuh ya Allah, kenapa gitu, kenapa dan kenapa saya tuh sekarang kesepian hidup tuh kalau nggak ada pasangan gitu, pengen punya pasangan. Teringat dengan sumpahnya. Iya, teringat dengan sumpahnya itu yang dulu diucapkan, diijabah oleh Allah, sampai seiki belum nikah, udah usia 45 tahun yang harusnya udah punya pasangan. Harusnya. Iya, jangan-jangan karena sumpahnya itu gitu loh. Nah, yang saya tanyain bagaimana solusinya gitu untuk kedepannya supaya mendapatkan jodoh. Itu yang Ibu tanyakan sama AA ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akan dengarkan jawaban Ahilman setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami jamaah di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Di tengah-tengah syuting gini, pasti lapar. Kencana, untung ada CDA Korean Series. Enaknya debak. Rasanya enak, nyiapinnya praktis, kenyangin lagi, dan yang pastinya halal. Makanan Korea yang pasti enak, ya CDA. Program yang selalu memberikan kabar dan berita menarik dari sederet selebritas, baik dari dalam maupun luar negeri yang dikemas secara ringan dan informatif. Jangan lewatkan Info Seleb setiap Senin sampai Jumat hanya di BTV, televisi paling menghibur. Be the first to have the next innovation of Gold Boy, a true craftsmanship of finely detailed new Gold Boy design. Introducing the new Antam LM Gold Boy, pure and secure. A true high-class Antam LM, gold re-wrapped. Rumah ini saya bangun dari sebuah rencana yang sederhana. Saya berharap rumah ini dapat memberikan kenyamanan tanpa banyak penambahan. Dan akhirnya, rumah kecil ini kini menjadi tempat terhangat yang memberikan berkat bagi saya dan keluarga. Be the first to have the next innovation of Gold Boy, a true craftsmanship of finely detailed new Gold Boy design. Introducing the new Antam LM Gold Boy, pure and secure. A true high-class Antam LM, gold re-wrapped. Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Pertanyaan di segmen sebelumnya dari Umi Tika. Ibu Mustika bertanya, sumpah seseorang di masa lalu apakah ada kaitannya dengan takdirnya dia hari ini? Sumpahnya, dulu saya tidak akan pernah mau menikah jika karir saya belum sukses. Sekarang usianya sudah 45 tahun, menganggap dirinya sudah sukses dalam karirnya, tapi kok gak kawin-kawin, gak nikah-nikah. Nah, pertanyaannya apakah ada kaitannya dengan sumpahnya itu? Silakan. Bunda, ini pelajaran. Hati-hati dalam berucap.
Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Kalau Bunda bertanya apakah mungkin ini terjadi disebabkan karena kata-kata kita? Mungkin. Karena Allah melihat, malaikat mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Lain lagi nanti beda dengan istilah nazar. Kalau nazar itu kan janji terhadap sesuatu jika sudah terpenuhi. Tapi kalau yang tadi diucapkan itu lebih ke sumpah serapah. Pokoknya saya nggak akan nikah sebelum saya sukses. Nah, sukses itu kan dalam kacamata manusia. Betul nggak? Apa ukuran sukses? Punya harta banyak, punya jabatan tinggi, kan itu semuanya semu. Bukan ukuran kesuksesan. Ujungnya menghantui dia. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka pelajarannya jangan mudah bersumpah atas sesuatu yang kita inginkan. Daripada kita berkata-kata yang tidak baik, lebih baik isi dengan perkataan yang baik. Betul? Apa salahnya kalau misal begini berdoanya, ya Allah, mungkin engkau belum izinkan hamba punya pasangan, karena engkau masih izinkan hamba merawat orang tua dulu. Betul nggak? Jangan sumpah serapah. Bahkan mohon izin mendahului daripada takdir yang Allah berikan. Yang sudah terucap sulit untuk dikembalikan lagi. Berarti sekarang untuk harapan kita ke depan minta ampun sama Allah. Ya Allah, kalau jodoh hamba belum datang disebabkan mungkin karena ucapan hamba di masa lalu, ampuni dosa hamba ya Allah. Maafin hamba ya Allah. Dulu hamba nggak tahu ya Allah. Dulu hamba nggak sadar ya Allah. Minta ampun. Setelah itu yang kedua, pasangan itu harus diusahakan. Betul nggak? Ta'aruf, kenalan, cari tahu, buka hati. Insya Allah kalau kita sudah benar-benar taubat sama Allah, kemudian kita menjalani hari-hari ke depan, semoga Allah tunjukkan yang terbaik untuk kita. Tepuk tangan untuk Bunda Tika yang sudah bertanya. Iya, baik. Itulah tadi jawaban buat Ibu Tika, buat Ubi Tika ya. Semoga terjawab. Dan juga buat jamaah, jelas tadi apa yang saya sampaikan bahwa jangan salah berlabuh kalau hati tidak ingin rapuh, ya. Dan apabila kita melakukan kesalahan dalam berlabuh, maka Allah tempat terbaik untuk mengadu. Baik, itu gitu. Mohon ditutup dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah yang Maha Pemaaf, maafkan kesalahan kami. Ya Allah yang Maha Penerima taubat, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, kami sadar, kami akui jika saat ini ada ujian yang menimpa kami, jika saat ini ada musibah yang datang menghampiri kami,
semua itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Tutup semua kekurangan kami. Ya Allah, kami mohon ampun jika selama ini kami sering berharap kepada manusia. Jika selama ini kami sering bersandar kepada manusia. Dan jika selama ini kami sering lupa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang kurang syukur dengan nikmat-Mu. Ampuni kami yang kurang sabar dengan ujian-Mu. Ampuni kami ya Allah yang kurang ridho dengan takdir-Mu. Ampuni kami ya Allah yang sering berbuat maksiat. Ampuni kami ya Allah yang kurang taat kepadamu. Ya Allah, maafkan kami pernah berharap kepada manusia sehingga sakit hati yang paling berat untuk kami datang dari manusia. Setelah ini ajarkan kami berharap kepadamu ya Allah. Ajarkan kami bersandar kepadamu. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Hanya Engkau sandaran terbaik untuk kami. Ya Allah, ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Agar menikah tak salah arah, ya, memilih yang sejalan, sepemikiran dan seiman. Itu nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Cep ya. Tapi Ustadz, izinkan saya membacakan pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @taurus kepala banteng. Assalamualaikum Ustadz, yang kasih pisan. Alhamdulillah. Mau cerita nih Ustadz, saya ini dan kekasih lagi mempersiapkan pernikahan. Insya Allah kami akan menikah akhir tahun nanti. Mohon doanya ya Ustadz agar semuanya berjalan lancar. Jadi begini Ustadz, kalau kata orang tua dulu kan, semua hal harus dibicarakan sebelum menikah. Mulai dari finansial, akan tinggal di mana, sampai jumlah anak. Kamu mau anak berapa? Aku mau anak 11. Biar bisa bikin klub bola katanya. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya saya dan kekasih sama-sama ingin memiliki keturunan setelah menikah. Tapi kami memiliki perbedaan pendapat terkait waktunya. Suami saya ingin langsung punya anak setelah menikah. Nah, tapi saya sendiri maunya menunda-nunda dulu. Ingin menikmati masa-masa lebih lama sama pasangan suami istri. Soal anak kan memang harus dibicarakan awal sebelum menikah ya Tat. Tapi kami belum menemukan titik terangnya nih. Sehingga sekarang alias belum ada yang mau mengalah. Nah, menurut Ustadz, saya sebaiknya bagaimana nih? Apakah menuruti keinginan calon suami untuk membatalkan pernikahan? Dan kata orang tua dulu juga bilang lebih baik menikah dengan orang yang sejalan dengan kita. Itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kang Bedu. Ibu sudah dengar ceritanya barusan Ibu? Ibu yang di rumah dengar? Yang di rumah
Dengar sudah pasti. Ibu, dari cerita yang tadi dia itu bingung. Gimana ya? Saya sama calon suami ini agak sedikit beda pendapat. Iya, pendapat. Beda pendapat, Ibu. Yang namanya pernikahan kan memang dua kepala dijadiin satu. Yang namanya miskomunikasi, beda pendapat pasti ada. Tapi kita bisa meminimalisir agar perbedaan pendapatnya itu tidak terlalu jauh, Ibu. Makanya di Islam itu ada bahasa, kalau orang tua dulu bilang ke kita, nikah itu harus yang sekufu. Itu dari bahasa Arab, sekufu itu al-kuf'u. Al-kuf'u itu dalam lisanul Arab diartikan dengan an-nadhiru wal musawi. Sekufu itu sepadan dan setara. Makanya orang tua kita dulu, Kang Bedu, Kang Bedu masih ada? Masih ada. Orang tua kita dulu, Ibu, kalau ngenasehatin kita, kalau nikah, udah nikah sama yang sekufu aja, nggak usah yang jauh-jauh. Sekufu tuh berarti sekufu. Oh, sedangkan sepupu di kamar sepupu. Bukan. Sekufu itu yang sepadan. Misal nasabnya sepadan, tidak terlalu jauh. Pendapatannya sepadan, status sosialnya sepadan, akhlaknya juga sepadan, agamanya juga sepadan. Jangan sampai kita nikah beda agama. Tapi ada agama sepadan, ada Ustaz. Sama-sama Islam maksudnya nikahnya, Kang Bedu. Dia agamanya sepadan. Agama apa sepadan? Bukan, sama-sama agama kepribadiannya. Iya. Sama-sama Islam. Biar apa? Adaptasinya tidak terlalu jauh. Kalaupun jomplangnya nggak jomplang banget, Ibu. Atau jangan sampai kita orang biasa yang gajinya UMR nikah sama anak raja. Itu kan tidak sekufu, tidak sepadan, tidak setara. Nanti gimana? Takutnya kita yang tidak dihargain. Gaji kita 5 juta, istri kita gajinya 100 juta. Coba itu, mau gimana? Makanya harus nikah dengan yang sekufu namanya, Bapak Ibu. Bapak-bapaknya ada nggak? Ada. Di rumah kan ada. Contoh lagi dari segi usia sebetulnya. Dari segi usia juga itu harus dipertimbangkan. Kang Bedu misalkan nanti usianya 60 tahun. Menikah dengan perempuan 20 tahun. Itu kan jauh banget. Telat banget saya nikahin 60 tahun, Pak Ustaz. Ini kan contoh. Iya. Masalahnya kalau tidak sepadan, tidak setara, nanti akan ada jomplang atau culture shock. Culture shock, ya. Kang Bedu nikahin umur 20 itu kan Gen Z banget. Tahu Gen Z, Bu? Gen Z itu mereka punya love language. Asik. Tahu love language enggak? Bahasa cinta, bahasa cinta. Nih kan nggak nyambung kan? Makanya kebayangkan kalau suami ibu meninggal nikahnya sama anak umur 20 tahun. Itu nggak bakal nyambung banget. Sayang, aku kan love language-nya word of affirmation. Bingung aki-akinya. Iya. Word of affirmation apa? Ih, ayang mah gitu nggak ngerti. Atau kasih tahu ayang, word of affirmation tuh ayang, aku tuh suka dipuji-puji. Bilang atuh pengen dipuji gitu. Nggak nyambung. Butuh validasi. Iya. Makanya dari segi umur, biar adaptasinya tidak terlalu jauh, nyari yang sekufu. Misal ibu umurnya 60, nanti 75. Ibu nikah minimal yang 75 ke inian. Iya. Ya beda 2 tahun, 3 tahun. Dari segi status sosial juga harus yang sekufu, setara dan sepadan. Maka dalam memilih pasangan, Nabi itu memberikan nasihat kepada kita. Apa kata Nabi? Tunkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah perempuan itu dengan 4 pertimbangan. Yang pertama, good looking. Tahu good looking? Good, baik, looking, lihat baik-baik. Good looking itu cantik. Nikahilah perempuan karena cantik. Yang kedua, nikahilah juga perempuan karena tajir, banyak uangnya. Yang ketiga, nikahilah juga perempuan karena apa?
bintinya bagus, turunannya bagus. Dan yang keempat, nikahilah perempuan karena agamanya. Tapi kata Nabi, kalau kalian wahai para laki-laki ingin pernikahannya bahagia di dunia dan di akhirat, utamakan nikahi perempuan karena agamanya. Begitupun, tepuk tangan dulu. Begitupun dengan perempuan, ketika menikahi laki-laki, pertimbangannya 4 tadi. Good looking, tajir, atau biar gampang ganteng, jangan ganteng, Ustadz Encep, kan ganteng. Spesifik banget itu. Spesifik banget. Encep itu kan dari bahasa Jerman, dari kata kasep, kasep itu ganteng maksudnya. Oh iya betul, kalau itu balik lagi umum. Cep, kasep, cep. Perempuan juga sama, ketika akan memilih pasangan, cari pasangan yang tajir, good looking, nasabnya bagus, dan agamanya juga. Tapi kalau ingin menjadi seorang perempuan yang paling bahagia, ketika nikah menjadi istri yang paling bahagia, utamakan ketika memilih pasangan nomor 1 agamanya, biar nikahnya tidak salah arah. Bukan bibir bergincu, bukan alis berukir, yang kudambakan gadis yang punya malu. Dijawab tuh sama istrinya, bukan bahu berbintang, bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, bukan leher berkerut, berdasi, yang kudambakan suami yang punya hati. Suami yang punya hati itu suami yang agamanya bagus, ibu-ibu. Makanya jangan mencintai laki-laki yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah aja dia tinggalkan, apalagi ibu. Bukan ku menolakmu untuk mencintaimu, tetapi lihat dulu kau tak punya malu. Kenapa saya jadi nggak punya malu? Nah, jangan nikahi wanita yang tidak punya malu, Pak. Oh, itu maksudnya. Iya. Siap. Karena kan kalau wanita yang tidak punya malu, dia nanti bisa malu-maluin. Nah, itu dia. Makanya perempuan yang tidak malu-maluin itu perempuan yang soleha. Makanya nggak salah kalau kita mengutamakan agama. Perempuan soleha dalam keadaan apapun dia akan tetap menemani kita. Hanya istri yang soleha. Nyanyi lagi boleh nggak? Kasihan ibu-ibu tuh pada ketawa. Tapi ini mah bukan sembarangan lagu, nasihat loh Bu. Nasihat. Itu dari hadis loh Bang Haji itu. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup. Itu nasihat banget. Perempuan soleha itu perempuan yang tetap setia. Kita suami meninggal tetap setia, ngedoain Bu. Sampai dia berkata, sayang, kalau nanti aku di surga, aku tidak mau sama siapa-siapa, aku ingin tetap di samping kamu, wahai sayang aku tercinta. Baik, tepuk tangan untuk Ustadz Encep, Ibu. Yes. Sekarang udah kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Ustadz Encep? Ya, mau banyak Ustadz, banyak yang mau. Alhamdulillah banyak yang mau. Biasanya Kang Beduk kenapa jadi kalau saya kan yang mau, kalau Ustadz Encep banyak yang mau. Curang, giliran nenek-nenek ke saya. Nah, silakan tadi Ibu Wana yang mau tanya. Ah iya Ibu, enggak ini enggak ada nenek-nenek itu Ustadz. Oh enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Nisa Suherni dari Majelis Taklim Nur Hidayah yang beralamat di Cikarang. Mau curhat Pak Ustadz? Boleh. Saya terbilang dari kehidupan yang sederhana Pak Ustadz. Saya dan suami saya, tapi alhamdulillah kehidupan saya cukup walaupun sederhana Pak Ustadz. Saya dan suami saya kalau pagi berjualan bubur,
kalau malam berjualan nasi goreng Pak Ustadz. Saya dan suami saya memiliki anak perempuan yang berusia 23 tahun dan anak saya sekolah SMA dan baru bekerja di sebuah perusahaan Pak Ustadz. Masalahnya Pak Ustadz, anak saya ini sudah ngebet pengen nikah Pak Ustadz. Yang mana nih? Dengan anak saya yang perempuan. Oh iya, yang perempuan tadi yang sudah ngebet pengen nikah Pak Ustadz dengan temannya yang di sekolah SMA itu Pak Ustadz. Dan suami saya belum setuju Pak Ustadz. Kenapa? Jadi pengen suami saya tuh biarin dia puas-puasin dulu kerjanya, mudah-mudahan kehidupannya itu kan kalau lama-lama kerja bisa mapan Pak Ustadz. Dan juga mudah-mudahan insya Allah dapat berjodoh dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi atau orang pinter lah gitu Pak Ustadz. Ya istilahnya anggap aja lah Iya, kasarnya pengen suami saya begitu. Calonnya yang sekarang mah kayaknya kurang masuk kriteria kita lah gitu. Anggap aja seperti itu lah ya. Dan kalau saya mah Pak Ustadz, saya mah setuju-setuju aja Pak Ustadz kalau anak saya misalkan berjodoh dengan temannya itu yang di SMA itu Pak Ustadz. Karena kalau menurut saya mah kalau misalkan anak saya berjodoh dengan orang yang lebih pintar atau yang kehidupannya yang tinggi lah gitu ya, takutnya dia tidak nyambung. Kalau ngomong nggak nyambung. Iya, takutnya dia nggak nyambung kalau udah ngomong Pak Ustadz. Ya kalau nggak nyambung nggak mungkin ngomong. Dia nyambung dulu baru ngomong. Jadi bagaimana Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz nih, apa benar kata suami atau saya? Dan seperti itu Pak Ustadz, mohon diterangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diterangkan Pak Ustadz. Suaminya pengen anaknya nggak usah kawin dulu lah. Ntar aja kamu kerja aja dulu biar sampai mapan. Siapa tahu kamu bisa dapat suami yang lebih berpendidikan, lebih mapan secara ekonomi, lebih pendidikan secara pendidikan ya kan, lebih tinggi. Tapi ibunya nggak setuju. Saya mau berdua sama temen yang SMA aja dah. Kawin sama yang selevel SMA, sepadan sepemikiran. Biar kalau ngomong nyambung. Takutnya dia SMA kawin sama profesor. Ngomongnya tak nggak nyambung. Iya betul. Nah menurut Pak Ustadz bagaimana nih? Pilihan ibu benar atau pilihan bapak yang benar? Baik. Ibu, kalau anak sudah ngebet pengen nikah dan kalau dua-duanya sudah kerja, tinggal restuin aja. Daripada nanti anaknya repot sih. Daripada nanti anaknya kawin lari. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidak merestui, anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama. Nah, backstreet Bu di belakang kita. Betul. Tapi Ustadz, gimana atuh? Mereka kan belum punya apa-apa, kan sudah kerja. Kata Allah apa? Nikahkanlah orang-orang jomblo, orang-orang bujang di antara kalian. Abid-abid kalian, hamba yang laki-laki ataupun yang perempuan dari kalian, nikahkanlah. Kalaupun mereka miskin, kata Allah, yughnihimullahu, maka nanti Allah yang akan mengkayakannya. Allah loh yang bilang, ibu, waktu dulu kita nikah, emang kita langsung punya gedong? Ngontrak, cek. Dulu motor nyicil. Yang mana kalau pintu kamar mandinya pakai paku Bu? Iya. Kunci kamar mandinya. Sekarang aja ibu enak. Ya, dulu mas sama piring satu, gayung bocor, sampo kadang diisi ulang. Ya ampun. Tidur sama motor sekalian kan? Ruang tamu juga, dapur juga, parkir motor juga. Iya, ruang tamu, kemudian ruang keluarga, garasi. Sama itu tempatnya. Ibu, kalau sekarang anak kita belum kelihatan sama kita pegang janji Allah, menikahlah, maka Allah yang akan mengkayakannya. Ibu sekarang emas di mana-mana, seragam ganti tiap minggu. Seragamnya mah ganti, akhlaknya nggak ganti. Ibu yang di sono.
Bukan yang Cikarang Barat. Bukan. Cikarang Timur. Yang pindah ke Barat. Ibu, dulu waktu awal kita nikah, kita juga tidak punya apa-apa. Maka ketika ada niatan baik, bagus loh itu anaknya. Ada niatan baik, ketika dia sudah saling mencintai, dia kunci dengan pernikahan. Apa tadi yang kita takutkan? Takut anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, yang dilarang agama. Makanya ibu restuin, sampaikan ya sama bapaknya, atau mungkin bapaknya sedang nonton. Restui anaknya, doakan anaknya. Terus bagi kita juga ibu-ibu yang punya anak masih jomblo nih, tolong ya Bu ya, itu jangan didesek mulu suruh nikah kalau belum mau. Ingat, anak kita yang jomblo itu tidak butuh motivasi, yang mereka butuhkan mertua yang simpel dalam resepsi. Nah, oh tepuk tangan. Tidak memberatkan maharnya ya Pak Ustadz. Kadang kan yang bikin anak sekarang mikir 10 kali 20 kali nikah gara-gara apa? Resepsinya. Biaya gedung. Wah, gedung 100 juta. Catering. Undangan 200 orang, berarti jadi 300. 500. Betul. Sekarang nunjuk langit doang bisa 5 juta Kang Bedu. Oh, itu bisa? Iya. Nunjuk langit 5 juta. Kan kalau priwet begitu. Oh iya, 5 juta itu Kang Bedu. Bayangkan. Kalau begini udah berapa iya. juta? Iya. Cuma nggak tahu nunjuk langit kan? Nggak, dulu mah nggak ada priwet. Apaan priwet ya? Iya. Sekarang mah gitu gitu doang 5 juta. Kenapa Ustaz tahu? Pengalaman. Tapi sekarang lagi trennya Bu ya, nggak usah khawatir, anak-anak zaman sekarang lagi tren nikah sederhana. Langsung datang ke KUA, sederhana, undang keluarga, terus kemudian makan-makan di restoran. Betul, sudah cukup. Cuma habis berapa Bu? Nggak nyampe semiliar itu Bu. Tapi biasanya yang jadi ribet kan orang tuanya. Iya. Nah, kamu itu kan anak pertama mamah loh. Mama tuh dipandang loh sama orang. Iya. Gimana kamu tahu, mama itu di sini pejabat, Bu RT di sini. Bang Bu RT dong. Lah kan pejabat sama. Pejabat. RT itu digaji loh Bu. Jangan salah. Jangan salah. RT itu digaji. Digaji kan? Iya. Setiap pejabat yang menerima gaji dari pemerintah itu pejabat. Pejabat. Tuh, kamu nggak lihat mamah ini Bu RT? Mamah malu sama warga mama. Kalau cuma di restoran doang, minimal gedung. Ya. Gitu. Tepuk tangan si ibu sudah. Kayaknya terwakili banget ya, terwakili ibu. Ya. Oke, baik. Tepuk tangan buat Ibu Nisa. Setelah Ibu Nisa siapa? Ada Ibu? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hasanah dari Majelis Talim Al-Mulia. Al-Umiyah. Aluminium. Al-Umiyah. Al-Umiyah. Dari Cikarang Barat. Oke. Izin curhat ya Pak Ustadz. Silakan. Mangga. Ibu Umi ya namanya. Nur Hasanah. Nur Hasanah, mohon maaf. Al-Umiyah. Al-Umiyah Cikarang Barat. Silakan Ibu Nur Hasanah. Jadi saya tuh punya anak gadis ya, dia tuh mau nikah sama pacarnya. Ibu punya anak gadis. Jadi tuh apa tuh? Apa? Calon besan saya tuh terlalu ini ya, apa ngatur gitu, ibaratnya ngatur mah. Siapa yang protektif? Terlalu mengatur, terlalu menjaga atau? Terlalu ngatur. Ngatur lah ya. Iya, ngatur lah istilahnya gitu ya. Karena tuh adatnya terlalu kental ya, terlalu kental inilah gitu adatnya. Dominan banget lah gitu ya. Tapi seagama sih sama saya. Ya, seiman lah ya. Seiman lah gitu. Karena adatnya itu gimana ya, terlalu ini gitu ya. Beda secara budaya mungkin kali ya. Iya mungkin bisa jadi gitu. Beda culture ya. Jadi yang saya ingin tuh saya takut gitu. Nantinya anak saya setelah nikah tuh jadi diatur-atur sama calon mertuanya ini sama mertuanya ini. Oh, mertuanya yang ngatur mertuanya. Mertuanya. Ya, calon besan. Calon ibu, bukan calon menantu anak ibu, bukan. Bukan calon menantu ibu, bukan. Iya. Oh, iya mertuanya, oke. Kalau saya sih nggak masalah ya, anak saya mau nikah, mau cara gaya gimana gitu. Yang penting ini dah secara syariat Islam gitu ya. Namanya
sesuai ajaran Allah gitu ya, gitu sunnah Nabi dah gitu, sunnah Nabi Muhammad gitu. Iya. Gitu. Jadinya gimana gitu cara saya nasehatin anak saya agar tidak ikut gitu ajaran mertuanya yang terlalu ini keras. Iya, terlalu menurut ngatur. Keras, terlalu mengatur. Terlalu ngatur ngikut ajaran dia yang terlalu ini menganut yang apa tuh? Menurut ibu itu tuh tidak sesuai dengan syariat. Iya, syariat gitu ya. Gitu. Perbedaan keyakinan, tapi sama seagama. Tapi cuma cara ininya beda gitu. Cara nganut ininya beda gitu. Iya. Jadi gimana cara saya nasihatin anak saya agar tidak terbawa gitu sama ajaran yang nanti sama suaminya atau mertuanya kayak gitu. Walaupun nanti tetap harus menikah. Iya, orang menikah. Iya. Kalau mau nggak mau biar praktis, biar nggak kebawa, udah nggak usah nikah gitu. Nggak juga. Iya nggak juga. Nggak juga. Tetap pengen nikah ibu anaknya ya. Iya. Tapi kalau bisa jangan sampai terbawa oleh ajakan mertua yang dianggap ibu nggak sesuai lah dengan apa yang ibu yakini gitu. Iya. Seperti nanti itu. sesuai nikah gitu lah namanya. Ini takutnya dia terbebani atau gimana gitu. Tadi saya takut juga gitu. Saya juga anak takut saya. Bu. Saya takut dengan apa pertanyaan ibu ini. Untung saya nangkep Bu ya. Iya. Ya udah itu aja ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Bu. Ibu Nur Hasanah yang mana? Ibu. Banyak Nur Hasanah di sini Pak namanya. Coba yang namanya Nur Hasanah mana angkat tangan? Satu ada lagi. Cuma ini doang. Kira ada banyak. Itu. Ibu Nur Hasanah Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu sekolah pertama anak. Kalau ibu sudah mendidik anaknya dengan baik luar biasa, insya Allah ibu tidak usah takut. Apapun nanti ajaran yang masuk ke anak ibu, kalau ibu sudah memasukkan ajaran agama yang baik ke anak ibu, mendidik agama dengan baik, insya Allah dia akan teguh pada pendirian. Tapi tidak sampai di situ, ketika nanti sudah pernikahan, ibu kan khawatir ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat dari besan ibu. Sedangkan udah ketahuan, cedoh, cepatim. Ini besannya ini ngatur. Kalau bahasa orang Sukabuminya diktator. Apa-apa ngatur kelihatan dari sebelum nikah. Pokoknya calon besan nanti biar saya yang atur semuanya ya. Nanti harinya saya nentuin, kemudian tanggalnya saya yang nentuin. Calon besan mah tenang aja, nanti saya yang atur semuanya. Suka ada yang begitu. Nah ibu kan khawatir, udah kelihatan sama ibu ada praktek-praktek yang dilakukan sama besan ibu ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ibu selalu ingatkan anaknya, entah itu dengan WA atau telepon. Nah gimana kabarnya, kamu sehat? Tapi jangan mencampuri urusan rumah tangga, hanya mengingatkan aja. Yang kedua, selalu berikan nasihat. Nah, niatkan ya nikahnya karena Allah, biar nikahnya tidak salah arah. Apapun yang kamu lakukan anakku sayang, niatkan karena Allah untuk berbakti ke suami, biar dicatat pahala sama Allah. Jadi tugas ibu adalah sekarang mendoakan, mengingatkan anaknya. Agar apa? Agar tidak salah arah. Sayang, ini ibu sampaikan, kalau nanti ekonomi suami kamu sudah mendingan, boleh tuh kamu ambil KPR di rumah. Sekarang kan kamu sama mertua ya, tahu nggak, biar kamu enak tahu, biar mandiri. Coba deh bilang sama suami kamu pelan-pelan, lagi ngeteh kah atau lagi apa, bilang aja. Tapi maaf ya, mama mah nggak mau ikut campur, cuman ngasih masukan aja ya sayang ya. Nggak apa-apa, nggak usah mahal-mahal, yang harganya 1M gitu ya. Ataupun kontrak dulu kan juga bisa ya Pak Ustadz ya? Kontrak terpisah dari rumah mertua kan juga bisa ya? Bisa. Kontrak dulu. Betul. Atau mungkin bisa ngontrak dulu gitu. Khawatirnya kan nanti dicampuri sama
mertua. Tadi mertua yang laki-laki udah kelihatan kan begitu? Ini udah kebayang gimana mertua perempuannya. Enggak juga sih Bu, enggak serem. Tapi insya Allah nanti anak ibu disayang sama mertua. Kita nggak tahu kan Bu ya, barangkali mertuanya lebih sayang ke anak ibu daripada ke anaknya. Doakan aja anaknya. Siapa tahu juga besannya yang laki sayang ke ibu. Hah? Kan saudara. Jadi saudara kan, jadi saling membantu gitu Bu ya. Oke, pokoknya intinya ibu nggak usah khawatir. Selama ibu memberikan pendidikan terbaik tentang agama kepada anak ibu, insya Allah anak ibu akan terlindungi dari ajaran-ajaran atau bisa dibilang ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, selama ibu pendidikan dengan baik ya. Kedua, insya Allah kalau ibu selalu berdoakan dengan baik juga, anak ibu akan diberikan kondisi ekonomi yang baik, bisa punya rumah sendiri kelak nanti, bisa mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan mertuanya. Ya. Oke, baik. Ya, dan itulah tadi tausiah dari Ustaz Jeb tentang menikahlah agar tak salah arah. Jadi menikah agar tak salah arah, bagaimana caranya, dengan siapa menikah, seperti apa menjalankan rumah tangga setelah menikah. Tadi sudah Ustaz Jeb jabarkan seperti apalah ya, untuk menikah pilihlah dari 4 yang Rasulullah ajarkan, karena ini sebagai pilihan ya, pertimbangan. Karena ketampanannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan yang paling penting kalau ingin dapat semuanya, nikahilah karena agamanya. Seperti itu Pak Ustadz ya. Betul sekali. Terima kasih untuk Pak Ustadz. Baik. Mohon doanya agar apa yang Pak Ustadz sampaikan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua hari ini. Dan doa-doa, keinginan, cita-cita, hajat yang kita ingin panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Juga amin. Mohon doanya Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menundukkan kepala, menundukkan hati kita menengadahkan tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ingin melangsungkan pernikahan atau yang sudah melaksanakan pernikahan, Allah lancarkan, berikan rezeki yang halal, dan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahlil dhair. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Izinkanlah kami, izinkanlah anak-anak kami ya Allah, agar mereka bisa mendapatkan pasangan-pasangan yang soleh, pasangan yang soleha, diberkahi pernikahannya, dan Engkau jadikan pernikahannya menjadi pernikahan yang soleh dan soleha, pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai ibadah dan menjadi nilai ilmu yang bermanfaat. Jadikan kami menjadi orang tua yang baik, orang tua yang selalu memberikan nasihat, orang tua yang selalu memberikan contoh kepada anak-anak kami. Juga ya Allah, jadikanlah kami mertua yang baik, mertua yang selalu menjadi contoh yang baik untuk menantu-menantu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.